Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman ya terkait dengan informasi yang menggembirakan teman-teman ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan bantuan subsidi upah teman-teman ya untuk bagi pekerja ya, tentunya kemarin bagi kalian ya yang sudah mendapatkan ya bantuan subsidi upah atau BSU ya teman-teman di tahun 2020. Nantinya kalian mendapatkan sebesar 2,4 juta teman-teman ya dalam 2 kali pencairan. Nah, nanti di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi lagi terkait dengan BSU di tahun 2021. Nah, tentunya di sini nanti teman-teman ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya untuk mendapatkan bantuan subsidi upah ya. Nah, yang kedua teman-teman nanti juga kita akan melihat untuk besaran atau jumlah BSU-nya. Kalau yang kemarin di 2020 2,4 juta teman-teman, kalau di tahun ini berapa? Nanti kita akan membahas, kita akan memberikan informasinya terkait dengan hal tersebut. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, mungkin bagi kalian ya yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, informasinya kita ambil dulu ya dari Instagramnya Kemenaker teman-teman ya. Jadi kumpulkan Kadisnaker ya, daerah PPKM level 3 dan 4, Kemenaker sosialisasi BSU di tahun 2021 ya, jadi ini artinya tahun ini. Ya, dalam rangka mensukseskan program bantuan subsidi upah ya atau BSU, Kementerian Ketenagakerjaan mengumpulkan kepala dinas ketenagakerjaan ya di daerah dengan PPKM level 3 dan 4 pada Jumat 23 Juli 2021 ya secara virtual. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa program BSU bukan program baru ya. Jadi artinya untuk BSU ini memang sudah dicairkan di tahun 2020 teman-teman ya. Nah, karena program tersebut telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya ya. Hanya saja sambungnya untuk BSU tahun ini terdapat sedikit perbedaan. Nanti kita akan melihat teman-teman apa sih sebenarnya perbedaannya ya. Nah, di sini perbedaan dikaitkan dengan keadaan saat ini ya, yaitu PPKM darurat dan juga yang mengutamakan berdasarkan masukan-masukan dari sejumlah pihak atas pelaksanaan BSU tahun kemarin agar kita tahun ini ya bekerja lebih tertib, lebih akuntabel dan lebih tepat sasaran bagi penerima BSU, ucapnya ya. Untuk itu yang meminta para Kadisnaker agar dapat berkolaborasi dan bersama-sama semangat dalam melaksanakan BSU tahun ini. Baginya dukungan dan kolaborasi dari para Kadisnaker sangat penting bagi kelancaran pelaksanaan BSU. Nah, ini teman-teman ya. Jadi BSU ini bukan produk lama ya, artinya BSU bukan produk baru teman-teman ya. Jadi artinya memang BSU sudah pernah dicarikan di tahun 2020. Nah, di sini BSU bukan program baru karena telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya ya. Jadi perbedaan dikaitkan dengan keadaan saat ini ya. Jadi kita akan membahas apa sih sebenarnya perbedaannya. Nah, tentunya kita cross check dulu teman-teman. Ini resmi ya dari websitenya Kemenaker ya .co.id. Nanti teman-teman bisa cek aja di sini. Nah, di sini teman-teman, pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan berupa subsidi gaji atau upah pekerja BSU di tahun 2021. Nah, ini teman-teman kalau kita cek teman-teman, dari Menteri Ketenagakerjaan ya Ida Fauziah mengatakan bahwa kebijakan BSU itu dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya serta membantu pekerja yang dirumahkan ya. Nah, ini pemberian BSU ya diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan juga menjaga ya tingkat kesejahteraan pekerja atau buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19. Nah, ini kata Menaker Ida melalui siaran pers Biru Humas di Rabu 21 Juli. Nah, ini teman-teman, kita nanti akan melihat juga syaratnya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman di sini, nah ini jumlah calon penerima BSU ya diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar 8 triliun. Nah, ini jumlah ini masih estimasi ya, mengingat proses screening data sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS Tenaga Kerjaan. Nah, terang Menaker dari Ida. Nah,
kalau kita lihat teman-teman di sini ya, jadi masih ada screening data ya, jadi artinya masih ada pengecekan data ya tentunya teman-teman, bagi kalian ya salah satu ya syarat ya untuk mendapatkan bantuan subsidi upah karena tenaga kerja ya, maka teman-teman harusnya sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bagi kalian yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yaitu bisa saja ya menjadi atau mendapatkan peluang ya untuk mendapatkan bantuan subsidi upah dari Dinas Ketenagakerjaan. Nah, ini ya. Nantinya BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker yang menetapkan pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi upah bagi pekerja buruh dalam penanganan dampak coronavirus DCI atau COVID-19 dan PPKM tahun 2021. Nah, ini teman-teman. Adapun kriteria buruh yang mendapatkan BSU diantaranya adalah warga negara Indonesia atau WNI, pekerja atau buruh penerima upah ya, dan terdaftar. Lah ini teman-teman, ini pastikan teman-teman memenuhi kriterianya ya. Jadi memenuhi kriteria yang pertama adalah warga negara Indonesia, pekerja atau buruh penerima upah, dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi salah satu syaratnya teman-teman ya, atau kriterianya teman-teman harus terdaftar ya sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif. Ya, jadi teman-teman artinya aktif ini teman-teman ya juga masih membayar iurannya ya. Tentunya teman-teman membayar iurannya sehingga teman-teman masih terdaftar dan juga teman-teman masih aktif. Ini ya. BPJS Ketenaga dipilih sebagai sumber data mengingat saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran. Ya, ini jadi artinya datanya diambil dari BPJS Ketenagakerjaan. Oke ya teman-teman ya. Yang berikutnya teman-teman, kriteria selanjutnya, jadi kriteria kedua ya, adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 3,5 juta ya, atau 3,5 juta sesuai upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi artinya yang membayar iuran ya ini berdasarkan upah di bawah 3,5 juta ya. Dalam hal pekerja di bawah PPKM yang UMK-nya ya di atas 3,5 juta maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah. Ya, jadi artinya di sini ada batasan untuk upahnya teman-teman ya. Jadi ada batasan untuk UMK-nya itu berapa. Ya, nanti dilihat berarti kriterianya tentunya ya kalau yang kemarin di bawah 5 juta teman-teman ya. Jadi kriterianya yang pertama tadi teman-teman ini ya. Jadi kriteria yang pertama adalah ini ya. Jadi kriteria yang kedua itu adalah ini ya. Jadi yang bayar iuran 3,5 juta atau kemarin bisa disebut teman-teman yang mendapatkan gaji di bawah 5 juta. Ini ya. Dalam pekerja di PPKM UMK di atas 35 juta maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah. Jadi artinya teman-teman di bawah 5 juta. Nah, kriteria terakhir teman-teman adalah pekerja atau buruh pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri, barang konsumsi, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri, properti dan real estate. Ya, teman-teman kalau kita lihat, ini ya, kecuali jasa pendidikan dan kesehatannya mungkin saja begini ini mungkin tidak dapat teman-teman ya kalau kita lihat ya. Perdagangan dan jasa ya kecuali ini ya mungkin saja tidak akan mendapatkan untuk pendidikan dan juga kesehatan. Yang terakhir teman-teman untuk besaran BSU lah ini mungkin yang di nanti ya besarannya berapa ya. Kalau tahun lalu kita lihat besarannya adalah 2,4 juta ya kalau tahun ini ya teman-teman. Nah, besaran BSU yang diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar 1 juta teman-teman ya, diberikan sekaligus melalui transfer bank. Nah, tentunya untuk transfer bank ini juga data kalian sudah masuk ya ke dalam BPJS Tenaga ya, tentunya di sana sudah ada data banknya. Nah, ini yang membedakan teman-teman ya. Jadi besaran BSU-nya untuk tahun 2021 ini adalah 1 juta. Jadi bukan 24 juta seperti tahun lalu. Dan juga kalau kita lihat teman-teman yang mendapatkan ini juga kriteria terakhir ya adalah yang terdampak PPKM. Jadi nanti yang tidak terdampak di PPKM ya tentunya tidak mendapatkan BSU. Seperti itu teman-teman untuk informasi terkait dengan BSU ya tenaga kerja di tahun 2021. Semoga bagi kalian yang mendapatkan semoga bisa membantu ya dampak dari pandemi COVID-19.
Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.